Datang ke rumah nanya, Pak Ustadz, saya pengen belajar Quran, bisakah Ustadz ngajarin saya? Saya tanya, ibu sudah juz berapa? Dia bilang Iqra 1, Pak Ustadz. Waduh, enggak diajar nanti dosa. Kalau saya ajar malah saya tambah dosa. Sebab kalau saya ngajar Quran itu keras, ibu, enggak pakai cubit. Beda dengan ustadzah saya bisa belajar ngaji, bisa ngaji ini karena ustadzah saya masih hidup, masih sehat sampai sekarang. Namanya Ustadzah Salwa. Beliau itu kalau marah enggak pakai mukul, nyubit. Perempuan kan senangnya nyubit. Cubitannya kecil. Saya nggak nangis. Ditanya sama Umi, kamu dicubit? Iya. Sama siapa? Sama Ustadzah Salwa. Kamu nangis? Enggak. Nangis? Enggak. Nangis? Gimana nggak nangis, ibu? Cubitannya kecil. Sekali saya lihat di rumah, kulitnya ngelupas. Bahwa tidak mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang berharga itu tanpa susah payah. Belajar itu sulit, ngaji itu tidak gampang. Belajar Quran tidak mudah. Kamu bisa mendapatkan ilmu dari Allah hanya dengan cara bersabar serta ikhlas. Apa yang dilakukan oleh para gurumu semata-mata ingin menjadikan dirimu lebih disiplin dalam mencari ilmu. Gurunya bilang, iyyaka na'budu. Maklum lidah kelu. Iyyaka na'budu. Jangan berdengong, kata gurunya kan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan bunuh. Iyyaka na'budu. Saking lama manas guru, angkat tangan itu, kata Abah. Iya kata dia. Iya Pak Kiai, tunggu. Tarik nafas. Iya kono. Plak. Saya ingat cerita Abah. Nangis balik ke rumah. Cerita dengan bapak dia. Ngapa kau nangis? Pak guru saya, Pak Kiai si nampar saya. Kenapa nampar? Kau salah ngaji kali. Tak ada, kata. Saya cuma pakai iya kono, kata dia. Iya kau salah lah. Kata bapak macam mana? Bapaknya pun sama, tak tahu ngaji. Nanya dengan maknya. Kok ilmu bapak terlalu tinggi, kata dia. Panggil mak ya. Panggil mamaknya. Nih anak kau nih, kata dia. Ngapa dengan anak saya, kata bini ya. Anak kau tak bisa ngaji, maka dipukul dengan Pak Kiai tadi. Apa halnya sampai dipukul? Anak kau baca iya kono. Ayolah, bapak yang ngajarlah. Bapaknya kan gengsi, tak bisa ngaji. Tak bisa ngaji, tak bergengsi. Kau belajar dengan mak kau. Kalau belajar dengan mak kau selesai baru dengan bapak, kata dia. Padahal bapaknya tak bisa ngaji. Mamaknya ngajar. Iyyaka Nanya ke bapaknya, betul ke Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Camat bilangnya apa, Pak Camat? Salam, mudah-mudahan yang sakit sembuh, yang belum kebagian jodoh jangan kedengeran sama Ustadz Manan. Ini bahaya yang nomor 2 ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
rezekinya diberkahi oleh Allah, anaknya jadi anak yang solih dan solihah, keturunannya nambah. Ya nggak apa-apa. Wong dulu Siti Sarah itu melahirkan umurnya ratusan tahun. Mudah-mudahan yang umur 90 masih melahirkan lagi, amin. Udah godek-godek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim, para alama, para ustadz, para guru ngaji. Yang saya hormati Camat Rasaujaya Bapak Saki. Serius Pak, itu nama kan? Yang saya hormati KUA Rasaujaya. Ini saya bingung, apakah beliau tukang menikahkan apa tukang nikah? Sudah 2 kali ketemu saya Pak KUA, teman sahabat saya dan kawan akrab saya. Dari tadi sudah bilang sama saya, Ibu, tolong jangan bully saya. Aman Ustadz Manan, menit pertama sampai kelima aman, menit kelima sampai menit ketujuh saya tidak bisa memastikan. Para ibu-ibu Majelis Ta'lim BKMT Badan Kontak Majelis Ta'lim, kalau bicara BKMT sejarahnya sangat panjang. Sudah berapa puluh tahun BKMT itu sudah berkhidmat untuk umat di bangsa ini. Saya ingat waktu saya masih remaja dulu, sering nonton di TV itu namanya, masih sehat apa beliau? Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Sudah wafat beliau. Semoga Allah merahmati beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah terima seluruh amal solihnya, termasuk pohon-pohon kebaikan yang beliau semai dari awal, yaitu melalui Badan Kontak Majelis Taklim yang hari ini kita berkumpul di musola yang mulia ini. Kita kirimkan Fatihah untuk beliau ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita semuanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat ataupun yang sudah wafat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya ceramahnya berapa menit Ibu? Berapa jam Ibu? 2 jam ya Pak Kiai. Seumur-umur saya jadi kiai baru hari ini saya disuruh-suruh Ibu. Ini 2 jam ini lumayan. Ya udah kita sepakat sekarang setengah jam 2.25, asar nanti jam 3 kurang 10 menit. Loh, kok ada pengajian nyambung Tambu? Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Tadi di perjalanan kita masih ketemu hujan. Ternyata sampai di Supadio itu tidak hujan. Betapa Allah dengan segala rahasianya menunjukkan kepada kita semuanya. Ini kota kecil.
tapi hujannya ternyata tidak rata. Bagi Allah itu bukan hal yang mustahil. Bagi Allah itu adalah persoalan gampang. Jangankan persoalan-persoalan besar, persoalan yang paling kecil saja Allah tahu, dan karena memang Allah yang mengaturnya. Sama dengan langkah ibu datang ke tempat yang mulia ini dengan niat atau nawaitu yang sama, yaitu bersama-sama duduk di majelis ilmu. Walaupun ini bahasanya rutinan, tetapi rutin itu yang paling sulit. Banyak orang berbuat baik, tapi begitu sulit istiqomah dalam kebaikan. Begitu gampang orang beramal salih, tetapi begitu sulit untuk istiqomah dalam kesolihan. Ibu datang ke pengajian, saya yakin di rumah masih banyak pekerjaan. Belum lagi yang jaga burung tadi. Ini agak kaget saya kayak Fauzan. Loh kok senangannya ibu-ibu jaga burung mulu gitu kan? Serius kalau mboten sumerep toh ibu. Dari tadi mikir burung napa iki? Oh, besek-besek Pak Camat emprit gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin ibu-ibu ini pahalanya paling banyak, ibu. Pahala mulai dari tadi malam jam 3 sudah bangun untuk tahajud. Habis tahajud kemudian bangunkan suami, jangan salah pegang. Ngapunten Pak Yai Fauzan. Cuma ngingetin mawon nih gitu. Salat subuh berjamaah, habis salat subuh berjamaah baca Quran bersama suami. Habis itu masih ada Allah siapkan lagi ladang pahala, nyiapin kopi buat suami. Habis nyiapin kopi, nyiapin lagi sarapan. Habis sarapan ada lagi hambatannya. Udah jelas itu dapat pahala, masih ngomelin suami. Hilang pahala yang banyak tadi. Saya ndak cerita ibu, saya cuma cerita istri saya yang ini. Nampaknya istri saya paling cantik hari ini nih. Ini saya ngomong gini karena depan dia ya bu. Balik ke rumah biru saya nanti. Perempuan itu, saya cerita di mana-mana, jasa perempuan untuk saya pribadi itu luar biasa. Saya bisa seperti ini karena seorang perempuan. Saya bisa ngaji karena awalnya seorang perempuan. Saya bisa begini dan begitu karena perempuan. Tetapi memang begitulah nasib laki-laki. Saya tidak sedang apa, saya cuma curhat saja sama ibu ini. Laki-laki di dunia ini sama ibu. Memang Allah takdirkan jadi bahan omelan perempuan. Kecil, nakal, diomelin ibu. Sekolah nggak pinter-pinter, jadi bahan cubitan ibu guru. Lama-lama besar, dewasa menikah, jadi omelan istri. Memang nasib laki-laki seperti itu. Tapi sudahlah, saya sering ingetin sama anak saya, nak, bersabarlah ketika engkau bertemu dengan perempuan. Sebab perempuan memang Allah desain khusus untuk ngomelin laki-laki. Konon istri saya sering cerita, kenapa perempuan itu Allah jadikan agak sedikit rewel, kalau tidak mau disebut cerewet. Orang Jawa bilang apa kalau cerewet bu? Masa comel? Comel tuh bawel. Cerewet gitu. Oh sama cerewet pak. Di atasnya cerewet nggak ada pak? Kenapa? Cerewis. Ada lagi di atasnya. Istri saya sering bilang sama saya, kenapa perempuan itu cerewet? Karena setiap hari di kepala perempuan itu ada 20.000 kata yang berputar di kepalanya. Dan kalau itu tidak diungkapkan, emosi. Maka pasti korban pertama itu adalah, masa suami lagi bu? Nggak ada suami tetangga apa gitu? Perempuan itu, sebelum saya ceramahnya sebentar, guyonnya yang lama ini.
Kenapa perempuan itu disebut makhluk paling membingungkan di atas dunia ini? Coba. Uang istri, uang suami, uang istri. Saya ulangi. Uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Terus. Yang paling ngebingungin pas pasang gas. Habis gas, udah dibeliin gas sama suami yang suruh pasang. Alasannya kalau istri yang pasang takut meledak. Kalau memang gasnya takut meledak, kenapa yang disuruh suami? Ini Ki Fauzan, ini gimana, bingung saya Ki Fauzan ini. Kalau memang takut meledak, jangan nyuruh suami, panggillah suami tetangga. Ini kan ngebingungin namanya ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga setiap niat ibu, setiap langkah ibu, semuanya dihitung amal salih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sulit adalah istiqamah dalam kebaikan. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Yang paling mulianya, yang paling besarnya dalam kemuliaan adalah istiqamah di dalam kebaikan. Semoga ibu-ibu semuanya istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah zikirnya, istiqamah sedekahnya, istiqamah talabul ilminya, mencari ilmunya istiqamah. Istiqamah di dalam majlis, istiqamah salawatan, dan mulai besok mudah-mudahan tidak istiqamah ngomelin suami. Maka kenapa ibu datang kemari? Ada sesuatu yang penting dalam hidup. Pak Camat ini, beliau cerita tadi itu asli Rasau Jaya. Rasau ya? Beliau itu putra dari saudara kita yang trans dari Jawa Tengah, dari Jawa. Sebenarnya yang hebat dan sukses itu bukan beliau. Yang hebat dan sukses itu ibunya. Puncak kesuksesan seorang perempuan bukan hanya ketika melahirkan anak, tetapi puncak kesuksesan seorang ibu ketika selepas melahirkan, mendidik, membesarkan dan mendidik anak agar menjadi anak saleh dan sukses. Kesuksesan seorang ibu ukurannya adalah ketika anaknya menjadi saleh. Kalau hanya sukses dunia semata, yang untung cuma anak. Ibu belum tentu beruntung. Bukankah yang disampaikan oleh tadi itu yang mewakili BKMT, ketua BKMT kecamatan ya? Ibu siapa tadi ibu? Siti? Serius nama ibu? Juwaria? Kaget saya tadi ibu. Itulah satu-satunya perempuan yang pernah menolak cinta saya, namanya Juwaria. Bingung tadi, serius ini Juwaria ini? Guyon ya Pak, guyon Bu. Tapi agak deg-degan juga tadi itu. Mau disebut, bahaya ada bini saya nih bilang. Puncak kesuksesan seorang ibu ketika melahirkan anak, mendidik anak menjadi anak saleh. Sebab kalau anak itu hanya sekedar sukses dalam persoalan duniawi, belum tentu dia mampu mendoakan ibu ketika sudah wafat. Banyak anak orang itu menjadi hebat dan sukses dalam hal ekonomi, tetapi ternyata dia tidak mampu menjadikan dirinya sebagai anak saleh. Bahkan tidak mampu mendoakan, hanya sekedar mendoakan ibunya selepas sholat, dia tidak bisa. Alangkah ruginya ketika seorang anak tidak mampu mendermakan dan membaktikan dirinya kepada seorang ibu. Suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, ada seorang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah,
manusia manakah atau orang manakah yang pantas saya berbakti kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu yang paling layak dan paling pantas engkau berbakti kepadanya adalah ibumu. Orang ini bertanya lagi, qala thumma man? Orang ini bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Di mana saya pantas layak berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab ketiga kalinya, ummuka, ibumu. Rasulullah menggunakan kalimat yang sama hingga 3 kali berulang-ulang. Bahwa kita bisa seperti hari ini karena ibu. Kita bisa melihat dunia ini karena ibu. Kita bisa membaca alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya karena jasa ibu. Kita bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, insya Allah juga karena dorongan dan doa dari ibu. Maka berbahagialah ketika seorang anak diberikan karunia oleh Allah yang hari ini masih memiliki seorang ibu. Pak Camat bisa seperti ini karena ibu. Ustadz Abdul Manan bisa jadi seorang kiai, bisa seperti hari ini karena ibu. Kiai Fauzan bisa seperti sekarang karena ibu. Pak Kades, Pak Kades baru nampaknya nih. Oh baru ya? Oh ganti sebelah sini pindah. Habis itu ke sini. Oh kebalik Bu, ini camat Bu. Pak Iin Sumirat. Iin Sumirat ya. Kok nama perempuan Pak? Oh pantesan agak manis sedikit Pak. Semuanya karena ibu. Bahkan seorang presiden sekalipun itu juga karena jasa seorang ibu. Walaupun pada sisi yang berbeda nggak perlu dicontoh lah. Kita semuanya kan tahu bahwa makhluk paling kejam dan paling bengis di muka bumi ini Firaun. Tapi tahu nggak kenapa Firaun seperti itu? Ternyata Firaun itu walaupun kejam seperti itu, Firaun tidak pernah melawan ibunya. Itu Firaun. Kalau masih ada di bumi ini yang bernama manusia masih melawan dengan ibunya, berarti lebih parah dari ibu yang ngomong. Itu Fir'aun itu musuh Allah. Tapi sungguh pun begitu, dia tidak pernah memusuhi ibunya. Maka terima kasih atas jasa yang hebat dan luar biasa dari para ibu-ibu sekalian. Semoga jasa ibu ini tidak hanya kami kenang di saat di dunia, tapi kami jadikan semangat, kami jadikan sebagai kekuatan untuk mengabdi kepada kehidupan manusia yang lebih baik sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Anda semuanya para ibu, maka sungguh luar biasa jasa seorang ibu, sampai Nabi mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena seorang ibu posisinya sangat penting, posisinya sangat istimewa. Maka ketika seorang ibu sudah memastikan dirinya menjadi seorang perempuan salihah, maka insya Allah anaknya Allah akan jadikan sebagai anak salih dan salihah. Amin. Kalau ibunya sudah ahli ibadah, insya Allah Allah menyiapkan anak-anak yang ahli ibadah. Ibu-ibu senang baca Quran, insya Allah Allah jadikan anak-anaknya ahli Quran. Ibunya ahli ibadah, ibunya ahli sedekah, insya Allah Allah jadikan anaknya orang-orang yang ahli sedekah. Enggak usah khawatir. Banyak sekarang di antara kita ini mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Karena persoalan ekonomi. Ada yang ngeluh gara-gara harga beras mahal. Tapi kalau di Rasau insya Allah aman. Karena masih banyak yang jaga burung. Jaga-jaga padi ibu. Jaga padi ya. Nopong pare. Orang kampung saya bilangnya padi, orang sini bilang apa ibu? Pari ibu. Pari. Gabah. Itulah hebatnya Indonesia ibu. Hanya gabah saja berubah-ubah nama.
Waktu masih di sawah namanya padi. Sudah diketam jadi gabah. Udah ditumbuk jadi beras. Ada sisa-sisa beras yang belum bisa ditumbuk namanya menir. Dimasak jadi nasi. Terlalu encer jadi bubur. Gosong jadi intip. Apa intipnya dijemur digoreng jadi harak. Habis itu jadi rengginang. Itu Indonesia, Bu, namanya banyak. Kalau di Eropa rice semua, Ibu. Padi rice, gabah rice, di tanah jadi nasi rice lagi. Berarti orang Indonesia itu orang pinter, orang hebat. Maka saya yakin ibu-ibu yang hadir di majelis yang mulia ini, insya Allah Allah jadikan orang-orang yang hebat. Amin. Melahirkan orang-orang hebat. Amin. Anak yang salih, anak yang cerdas, beriman kepada Allah, beriman kepada agama ini, mencintai agama ini, serta cinta kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belajar ilmu itu ada yang bilang begini, saya sudah telat Pak Ustadz, umur saya sudah lanjut, baca Quran saya belum lancar. Enggak apa-apa Ibu, enggak usah khawatir, enggak usah malu, enggak usah ragu-ragu. Tetangga saya itu umurnya sudah kurang lebih 50 tahun, tapi dia masih belajar buku Iqra. Enggak masalah. Datang ke rumah nanya, Pak Ustadz, saya pengen belajar Quran, bisakah Ustadz ngajarin saya? Saya tanya, ibu sudah juz berapa? Dia bilang Iqra 1 Pak Ustadz. Waduh, enggak diajar nanti dosa. Kalau saya ajar malah saya tambah dosa. Sebab kalau saya ngajar Quran itu keras Ibu, enggak pakai cubit. Beda dengan ustadzah saya bisa belajar ngaji, bisa ngaji ini karena ustadzah saya masih hidup, masih sehat sampai sekarang. Namanya Ustadzah Salwa. Beliau itu kalau marah enggak pakai mukul, nyubit. Perempuan kan senangnya nyubit. Cubitannya kecil. Saya nggak nangis. Ditanya sama Umi, kamu dicubit? Iya. Sama siapa? Sama Ustadzah Salwa. Kamu nangis? Enggak. Nangis? Enggak. Nangis? Gimana nggak nangis Ibu? Cubitannya kecil. Sekali saya lihat di rumah, kulitnya ngelupas. Ya Allah. Tapi saya kemudian bersyukur kepada Allah. Saya cerita sama Umi, saya ini dicubit sama ustadzah. Jawaban Umi gampang. Cubitan gurumu itu diawali dengan bismillah. Dalam hati, kalau nyubit pakai bismillah ternyata bikin luka ya. Apalagi nyubitnya pakai takbir gitu. Tapi Umi saya bilang, nak, kamu insya Allah bisa jadi orang salih, bisa ngaji selagi kamu ikhlas terhadap apa yang dilakukan oleh gurumu terhadapmu. Enggak usah risau dengan apa yang dilakukan oleh gurumu itu. Kalau saya dipukul oleh ustadz saya di madrasah, di pesantren, saya pulang ke rumah, abah nambahin. Abah nanya, kamu dipukul sama Pak Yai? Iya bah. Sebelah mana? Yang kanan. Ya udah ke sini. Kesini cung, angkat yang kiri. Kenapa? Saya tambah yang kiri. Kiai pukul sebelah kanan, abah nambahin yang kiri. Kenapa dilakukan? Karena kata abah, bahwa tidak mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang berharga itu tanpa susah payah. Belajar itu sulit, ngaji itu tidak gampang. Belajar Quran tidak mudah. Kamu bisa mendapatkan ilmu dari Allah
hanya dengan cara bersabar serta ikhlas. Apa yang dilakukan oleh para guru semata-mata ingin menjadikan dirimu lebih disiplin dalam mencari ilmu. Ibu berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaki kanan melangkah. Pada saat kaki kanan melangkah dengan niat mencari ilmu, ya Allah, tujuan saya mencari ilmu hanya menghilangkan kebodohan, ya Allah. Karena dulu waktu kecil saya tidak sempat, ya Allah, karena ikut kerja orang tua, ya Allah. Orang tua dulu zaman ekonomi sulit, ya Allah. Terpaksa saya ikut orang tua, ya Allah. Hari ini saya niat belajar, ya Allah. Ingin menebus kekeliruan saya di masa lalu, ya Allah. Bismillah, berangkat ke rumah Ustadz. Ketemu Ustadz Manan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada perlu apa Ibu? Saya mau belajar ngaji Pak Ustadz. Ngaji apa? Quran. Ya nggak apa-apa. Ustadz Manan kan orangnya sabar Ibu. Sabar orangnya. Lidah orang Indonesia ini kan memang sulit Ibu. Abah saya itu ngaji di pondok, termasuk salah satu santri yang fasohah, yang lidahnya fasih. Nah di sebelahnya ini dia punya temen itu lidahnya keluh. Hanya gara-gara iyyaka na'budu sampai digebukin sama gurunya, direndam di kolam. Gurunya bilang iyyaka na'budu. Maklum lidah keluh. Iyyaka na'budu. Jangan berdengong, kata gurunya kan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan bunuh. Iyyaka na'budu. Saking lama manas guru, angkat tangan itu kata Abah. Iya kata dia. Iya Pak Kiai, tunggu. Tarik nafas. Iya kono. Plak. Saya ingat cerita Abah. Nangis balik ke rumah. Cerita dengan bapak dia. Apa kau nangis? Pak guru saya, Pak Kiai si nampar saya. Kenapa nampar? Kau salah ngaji kali. Tak ada, kata. Saya cuma pakai iya kono, kata dia. Iya kau salah lah. Kata bapak macam mana? Bapaknya pun sama, tak tahu ngaji. Nanya dengan maknya. Kok ilmu bapak terlalu tinggi, kata dia. Panggil mak ya. Panggil mamaknya. Nih anak kau nih, kata dia. Ngapa dengan anak saya, kata bini ya. Anak kau tak bisa ngaji. Maka dipukul dengan Pak Kiai tadi. Apa halnya sampai dipukul? Anak kau baca iya kono. Ayolah. Bapak yang ngajarlah. Bapaknya kan gengsi, tak bisa ngaji. Tak bisa ngaji, tak bergengsi. Kau belajar dengan mak kau. Kalau belajar dengan mak kau selesai baru dengan bapak, kata dia. Padahal bapaknya tak bisa ngaji. Mamaknya ngajar. Iyyaka Nanya ke bapaknya, betul ke Pak? Bapaknya tak tahu. Serius lah Pak? Nih betul. Jadi cerita itu menginspirasi saya. Oh iya, bahwa ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu liam. Bahwa ilmu itu pasti akan memuliakan manusianya. Walaupun orang itu lahir dari seorang petani biasa sekalipun. Dia bukan lahir dari rahim seorang ibu yang hebat. Dia tidak lahir dari keluarga yang disebut terhormat. Dia tidak lahir dari kalangan pejabat. Tetapi kenapa dia bisa menjadi hebat? Dia menjadi hebat karena ada seorang ibu yang luar biasa. Yang setiap saat, setiap waktu mendorong anaknya untuk menjadi orang yang berilmu. Walaupun ibu dan bapaknya tidak bisa mendidiknya.
Tetapi ibu dan bapak memberikan kesempatan anaknya untuk menjadi orang yang hebat dan sukses, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berpengetahuan. Caranya, anterin ke pondok pesantren, anterin ke madrasah, anterin ke tempat ngaji. Kita memang tidak diberikan ilmu yang sama oleh Allah. Saya yakin pengetahuan kita tidak akan sama. Tetapi sesungguhnya kesempatan itu Allah berikan sama. Jangan kemudian hari ini kita mengeluh, ya Allah, ngapalah tadi yang siapa itu, yang munsyidah itu, yang penyanyinya siapa itu? Hah? Wah, suaranya bagus sekali itu. Bagus itu, kurang lebih dengan istri saya. Tapi jangan nyanyi di sini, Mi. Nanti nangis semua itu. Itu bagus sekali suaranya itu. Itu qari'ah ya? Bukan ya? Biasa ngaji. Masya Allah qari. Masya Allah suaranya bagus, fasih sekali itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ibu menganggap bahwa pertemuan hari ini, saat ini pertemuan yang sia-sia. Insya Allah ini menjadi pertemuan yang akan mendatangkan ilmu dan barakah di dalamnya. Berapa jam kita duduk di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama membaca Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidaklah segolongan manusia berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah. Mereka membaca Quran, kemudian mereka mempelajari isi Al-Quran, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati mereka masing-masing, kata Nabi. Setelah hatinya tenang, Allah turunkan rahmat yang tiada henti. Dan kemudian para malaikat-malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi ibu yang sedang ngaji. Dan kabar gembiranya, ternyata nama ibu masing-masing setelah dicatat oleh para malaikat, dilihat satu persatu. Oh, ini namanya Fulanah binti Fulan. Dicatat, kemudian disampaikan kepada Allah. Dan kemudian Allah menyebutkan nama-nama ibu di sisi para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, dan para orang-orang salih sebelum kita. Dicatat nama ibu baik-baik. Oh, ini ibu datang dari jam 1, duduk tenang di pojok, tak gerak. Sekali tengok lagi dengan malaikat, oh tidur rupanya dia. Tak apa, kata malaikat, aku tengok yang sebelah. Ditengok yang pakai kerudung pink. Oh, ada yang kerudung pink. Hati-hati itu. Ditengok yang kerudung pink. Oh, alhamdulillah, dia datang dari jam 1, kata malaikat. Menundukkan kepalanya dari tadi komat kamit. Mungkin dia sedang zikir. Balik lagi malaikat, rupa nengok TikTok dia. Masya Allah, tak jadi malaikat. Tapi kata Allah, sudahlah malaikat, aku masih baik dengan dia. Karena apa kata Allah? Allah menyebutkan dirinya di dalam Al-Quran. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah kadung menetapkan dirinya bersifat kasih sayang yang sedang ngipas. Tengok ke sebelah. Wah, mak betul Pak Ustaz. Sebelahmu, iya. Tak apa, omongkan saya aja. Yang penting jangan kedengaran bini saya. Kita ini sedang dalam berkumpul di antara hamba-hamba Allah yang baik. Kita berkumpul dengan orang baik, di tempat yang baik, di saat yang terbaik. Pun seandainya saat ini kita mati, insya Allah kita mati dalam keadaan jihad di jalan Allah. Amin. Tapi jangan berdoa mati. Ya Allah, tak tahan aku hidup, ya Allah. Hidup susah, ya Allah. Kawan-kawan semuanya banyak duit, ya Allah. Bentar lagi pemilu, ya Allah.
Rasa nak datang ke rumah Pak Iin, ya Allah. Tak ada Pak Iin, gurau je. Kau ada tak apalah. Ya, kami ni dah seminggu 2 minggu ni dah capek dah makan pucuk ubi nampak ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini dicatat dalam kebaikan oleh Allah. Enggak usah khawatir, enggak usah ragu. Pulang dari tempat yang berbahagia, di tempat yang mulia, dari tempat yang mulia ini, insya Allah, Allah turunkan ketenangan di hati kita masing-masing. Alhamdulillah ya Allah, balik dari pengajian tadi tenang hati saya ya Allah. Kawan sebelah nanya, ngapa tenang? Nasi kotak dapat 2 aku nih. Kantong nggak nampak mi pagi aku nih katanya. Itulah manusia. Apakah manusia itu pernah merasa cukup terhadap pemberian? Enggak. Tuh. Halo. Masih hidup nih? Apakah ibu merasa cukup dengan nikmat Allah hari ini? Belum tentu cukup. Semuanya itu serba mungkin. Semuanya ketika berkaitan tentang keperluan dan hajat hidup manusia, apakah dia merasa cukup? Enggak. Tengok sebelah, alhamdulillah ya Allah. Dulu zaman tahun 70 masuk ke Rasau Jaya ya Allah. Masuk ke Rasau ini masih hutan belantara ya Allah. Tahun 71, 72, 73, 74 ya Allah. Baru ada sedikit perubahan tahun 80 ya Allah. Tahun 80 mulai ada perubahan dulu, tahun 70. Mungkin kita ini bangga ketika sudah pakai sepeda. Apa? Zaman orang Jawa, orang Malang bilang pancal. Ontel nggih. Ada ontel. Ontel pancal nih gue loh. Beranjak tahun 70 lewat, tahun 80 berubah. Tahun 90 berubah, berganti jadi sepeda motor. Kenapa? Orang sini bilang sepeda motor gitu. Kampung saya di Jawa juga motor, Ibu. Honda. Ya iya, orang Indonesia ini kan lucu ya. Padahal Honda itu merek. Mbah saya kalau ditanya, "Mbah, nangke nopo jenengan?" Honda. Honda nopo? Honda Yamaha. Wah, ini hasilnya ini Honda Yamaha, nanti anaknya Suzuki. Tahun 90 masuk 2000 berubah jadi mobil. Apakah merasa cukup dengan itu? Masih kurang. Karena itulah manusia. Nah, setelah pulang dari pengajian, alhamdulillah Gusti Allah. Mbah kula masih biasa pakai alhamdulillah, Ibu. Nggih. Mbah kula asli Jawa Timur tapi nyebrang Madura, Ibu. Jadi kalau saya ditanya, "Pak Ustadz dari mana?" Saya dari Sampang. Sampang itu mana ya? Madura. Iya, pokoknya Sampang. Mbah kulo Sampang, nikah kali nenek kulo yang ada darah Malang. Maka lahirlah cucu yang Malang seperti ini. Pulang dari pengajian, alhamdulillah ya Allah, nggak kurang-kurang nikmatmu. Tahun 80, tahun 70 masih hutan belantara, tahun 80 90 sudah berubah semuanya ya Allah. Apa yang kurang dari nikmat Allah? Jangan membandingkan apa yang kamu punya dengan tetanggamu. Kalau kamu bandingkan apa yang kita punya dengan tetangga, yang ada sakit hati. Tetangga beli sepeda motor mestinya alhamdulillah Gusti Allah tetangga kulo sudah punya sepeda motor. Tapi alhamdulillah kulo walaupun belum punya sepeda motor, sing penting sehat. Bisa jalan kaki melampaui normal. Tetangga sebelah kulo sudah 8 tahun gak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena sering dimarahin istrinya. Masih normal, Pak. Bersyukurlah kepada Allah karena pemberian Allah tidak pernah kurang. Yang kurang itu cuma perasaan kita saja. Tetangga beli TV baru sakit gigi.
Kelihatan tetangga beli sepeda motor yang paling baru, puyeng kepala. Lama-lama tetangga beli mobil, ujung-ujungnya pingsan. Waktu pingsan dia doa sama Allah, ya Allah tetangga kulo sampun beli mobil, ya Allah tolong juga saya belikan mobil. Tak lama datang ambulan. Tasih kurang. Itulah nikmatmu. Nikmat yang ada pada diri kita hari ini sebenarnya itulah yang kita butuhkan. Apa yang ada pada orang lain, kalau seandainya Allah berikan kepada kita belum tentu cocok. Saya biasa kalau pergi ke luar negeri dikirain pizza itu enak. Ternyata karena lidah saya ini orang kampung, saya beli pizza. Wah, pikiran saya insya Allah pizza cocok dengan lidah saya. Loh, sekali dimakan ternyata gatel-gatel. Lah perasaan ini sama dengan buatan mbah saya tahun 70-an. Bahasa kerennya dikasih topping. Topping itu sebenarnya hanya pernak-pernik yang ada di atasnya. Seingat saya ini malah mirip surabi. Coba, apa yang dimiliki orang belum tentu akan cocok dengan kita. Sudahlah syukuri apa yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Sing penting kulo kali panjenengan sedanten sehat. Banyak orang yang banyak uang tapi sakit. Kata uang Melayu, duit bertumpuk-tumpuk tak bisa makan dia. Datang ke dokter sana, dokter kata, oh bapak tak bisa makan daging. Apa pula dok, saya banyak duit. Bukan masalah bapak banyak duit. Asal bapak makan daging sikit, nih darah nih naik nih. Darah tinggi nih. Kolesterol datang. Jadi besok makan apa dok? Mulai besok bapak makan pucuk ubi ya. Tak ada alternatif, ada. Paku. Apa lempideng kata orang kampung? Pakis. Apa gedok? Wah, bapak besok, mulai besok tidak boleh makan yang terlalu bersantan. Atau orang Padang lama tu dok. Indak boleh. Bapak indak boleh makan berlemak-lemak. Makan berlemak nanti kolesterol naik. Berlemak-lemak. Orang Padang kata berlemak itu makanan yang nikmat-nikmat. Lah, indak boleh. Ini ada orang Padang lah. Oh, yang ada Padang Bali loh. Pun, saya pakai bahasa Indonesia mawon. Nggak boleh makan yang begini. Kenapa dok? Oh, tensi darah bapak ini bermasalah. 170 per sekian. Kalau bapak maksa, tumbang nanti. Jadi semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Saya boleh makan apa? Mulai besok bapak makan pakai kerupuk saja. Duit banyak, tapi hidup susah. Lebih baik walaupun uang sedikit, tapi badan sehat, pikiran sehat. Insya Allah makanan yang nampaknya tidak enak akan terasa nikmat. Enggak usah sedih, enggak usah galau dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Jangan membandingkan rezekimu dengan orang lain. Nih, camat dengan Pak KUA kalau bicara soal jabatan setara. Pak KUA dengan Pak Camat. Pak KUA, gaji berapa? Ini mulai tak anu nih. Nampak tutup. Apa bang? Pak Camat. Pinten Pak Camat? Cukup Pak. Yang gitulah. Alhamdulillah cukup. Nah, kita ini semuanya nikmatnya dicukupi oleh Allah. Kenapa selalu mengeluh? Karena merasa tidak cukup. Orang itu merasa cukup ketika dia ridho atas pemberian Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini cukup makan dengan tempe, tapi nikmat ya Allah, karena badan sehat. Cukup makan dengan tahu, alhamdulillah nikmat karena badan masih sehat.
Saya yang nggak habis pikir, kenapa PY jadi iwa? Di mana-mana yang namanya iwa itu hidupnya di air. Ini iwa hidupnya di ini, PY hidupnya di mana? Nongol-nongol jadi iwa, PY. Sama dengan orang Madura, yang namanya daging itu ikan. Coba nanya orang Madura, karena mbakku orang Madura, abahku Maduro, Bu. Kalau makan daging, ikan daging, ikan ayam, ikan tempe. Lo tempe hidupnya di mana? Tidak mungkin kita ini berbahagia kalau dalam hati tidak ridho atas pemberian Allah. Kita sekarang harus belajar ridho. La syukra illa birridho. Tidak mungkin hidupmu itu timbul terima kasih kepada Allah kalau tidak diawali dengan rasa terima kasih terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah asar ya? Tiga menit lagi. Ya, gak usah lama-lama. Karena kalau lama-lama nanti kasihan ibu-ibu. Dari tadi yang kipasnya normal sampai sekarang jadi kardus semua. Ini panitia kebangetan ini. Coba siapin apa, baling-baling pesawat ke apa. Saya punya cerita orang Madura, Ibu. Lihat ibu ngipas-ngipas jadi ikat kipas saya. Ada orang Madura, ada orang Madura enggak nih? Wah, bodor oh. Jadi ada orang Madura naik pesawat, Ibu. Ngotot. Biasanya mau Madura itu kan ngotot, Pak Yai. Wong Madura ini kok angel, Pak, sing penting ngotot gitu kan. Jadi kata pramugari, silakan tiketnya, Pak. Nah, dikeluarin. Oh, ternyata nggak bisa baca. Nggak bisa baca, salah kursi. Keluarin tiketnya, Pak. Nih. Oh, mohon maaf, Pak. Bapak salah tiket. Loh, kok salah? Kan yang jual situ. Saya cuma beli. Ya, maksud kami Bapak salah tempat duduk. Lah kan sama kursi. Wangel Madura gitu. Nah, repot Madura sebuti ini kata dia kan. Oh, repot nih. Ya gini Pak, memang sama-sama kursi. Tapi nomornya beda. Lah kan sama-sama duduk. Loh, masalahnya di mana? Yang nomornya itu duduk, yang nomor saya juga kan duduk. Loh, salahnya di mana, Mbak? Yang nggak salah sih, Pak, tapi kalau memang bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Aduh, Mbak nih, saya ini mau naik pesawat ini, saya jual tanah di Madura ini. Masa gara-gara ini saya harus pindah kursi? Saya itu pengen duduk di pinggir. Dia kan duduk di pinggir. Dia lihat keluar itu ada kipas. Udahlah, kata pramugari, Bapak duduk di sini saja. Kalau ada apa-apa boleh panggil saya. Oh, oke. Tak lama pesawat dalam keadaan panas. AC enggak nyala. Lihat dia keluar. Astagfirullahaladzim. Macam mana pesawatnya tak panas? Wong kipas anginnya di luar. Balik-balik pesawat niku lho, Bu. Akhirnya dia panggil pramugari, Mbak, sini Mbak. Sini. Iya Pak. Ini pesawatnya masih lama. Ya, kita tinggal nunggu sekitar 5 menit lagi. Ini kok yang bikin pesawat nih siapa? Ini buatan Indonesia Pak, N230 yang bikin Profesor Habibie. Wow,
Katanya Habibie pintar. Dia pintar tapi bikin pesawat kok salah-salah katanya. Loh, maksud Bapak apa? Mbak tahu kenapa ini ruangan pesawat ini jadi panas? Karena AC-nya belum dinyalain. Oh bukan, itu kipasnya disimpan di luar. Bilang ya besok sama Pak Habibie, kalau mau bikin pesawat hati-hati. Ini ke dalam kepanasan, itu manfaatnya kipas angin di luar untuk apa? Pun. Ya udah Pak, ini kata yang pramugari wangil debat kali Madura nih gitu kan. Nah ini sampai kiamat 6 kali nggak selesai ini kan. Akhirnya panggil. Ya gini Pak, mohon maaf karena sebentar lagi pesawat kita akan take off. Apa itu take off Mbak? Take off itu mengudara Pak. Oh iya. Ternyata nggak bisa pasang ini. Ya sabuk pengaman. Yang lainnya dipakai, punya dia nggak? Setelah pemeriksaan oleh petugas ditegur, mohon maaf Bapak, tolong itunya dipasang. Yang apa? Yang itu. Oh. Sebenarnya memang nggak bisa masang, cuma karena angel, Mbak. Jangankan cuma dipakai gini nih, Mbak. Ya, saya kalau naik kereta api itu, saya nggak pernah pakai gini. Kata pramugari, Pak, di mana-mana kereta api nggak pakai sabuk. Di mana-mana kereta nggak pakai sabuk. Kok malah Bapak ngeyel? Loh Bapak, Mbak ini ndak paham ini. Ndak ngerti masalah ini. Bapak tahu, Mbak tahu kalau saya orang mana? Iya saya tahu dari logat Bapak. Aduh, hebat kamu. Kamu bisa tahu kalau saya orang Madura. Padahal saya nggak ngomong Madura. Iya kelihatan wong logatnya Pak. Nah saya itu wong Madura, tapi begitu menghormati budaya leluhur dari nenek saya sangat mencintai budaya Madura, saya sangat mencintai budaya Jawa, saya juga sangat menghormati budaya di mana saya dilahirkan di kota Pontianak. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita semuanya adalah merupakan sunnatullah. Semuanya adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita bantah. Artinya, selagi kita masih mau menjadi hamba Allah yang baik, jadilah hamba Allah yang taat, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Saya punya tetangga bukan cuma muslim semata, tapi di kanan kiri saya banyak sekali orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Kenapa saya selama sekian tahun bisa hidup berdampingan? Karena kata kuncinya satu, saya ingin mengamalkan bagaimana amaliyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bertetangga. Bagaimana caranya? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia mau memuliakan tetangganya. Perbedaan yang ada tidak harus menjadikan kita ini berselisih. Hal yang tidak sama di antara kita janganlah menjadi bahan untuk menjadi perdebatan. Pun seandainya di antara kita tidak sama, ketidaksamaan adalah kehendak dan keinginan Allah. Karena takdir Allah adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dipungkiri. Sekarang sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik, mari jadilah mukmin, jadilah muslim yang baik, jadilah mukmin dan muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta bagaimana caranya agar kita mau dan mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, yang semuanya adalah merupakan sunnatullah dan ketetapan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Para ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan masuk pemilu. Saya tidak kampanye, tidak. Kalau ibu punya pilihan, bapak punya pilihan, monggo. Tetapi jangan pilihan dan apa yang kita lakukan nanti berbeda. Jangan membuat kita berselisih. Jangan hanya kepentingan 5 tahun menghilangkan kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik. Bapak punya pilihan, ibu punya pilihan, monggo. Itu hak ibu. Tetapi mari kita menjaga persatuan umat, menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai kita terpecah hanya karena hal-hal yang sedemikian.
Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kepada ibu-ibu BKMT juga menyampaikan hal yang demikian kepada seluruh jamaah dan anggotanya, untuk selalu guyup, untuk selalu bersatu padu. Bagaimana BKMT di Rasau ini, di Kecamatan Rasau ini semakin mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, saya itu punya tetangga itu akrab dengan saya, walaupun dia Kristen itu ya, Kristen Cina, tapi kami selalu berbagi. Nah, saya untung besar. Ya, saya paling kalau jalan dari luar kota ya paling banter ya bawa teri, bawa terasi kan. Oh, dia balik dari luar negeri, makanan luar yang dibawa dengan saya. Dalam hati saya, untung besar saya ini. Suatu hari tetangga saya ini bukan ngolok-ngolok sebagai penutup ini, Bu, karena kita mau sholat asar. Jadi tetangga saya ini yang Tionghoa Kristen ini nanya sama saya, Pak Haji, iya Yong, boleh nanya? Boleh. Nanya apa? Saya bilang, nanya tentang Islam. Pak Haji jangan marah. Oh enggak, biasa aja. Ya, yang namanya mau tanya agama silahkan, biar orang Islam, biar orang di luar Islam juga tahu tentang Islam. Dia pertanyaannya aneh. Kenapa orang Islam itu susah kaya ya? Darah saya naik langsung. Enggak boleh marah Pak Haji. Oh iya ya, enggak boleh marah kan? Oke. Apa pertanyaannya? Kenapa orang Islam susah kaya? Susah saya jawabnya. Saya bilang begini, bukan persoalan kaya miskin, Yong. Di dalam Islam itu menjadi kaya tidak dilarang. Kaya tidak dilarang. Karena Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, walaupun tidak berkelimpahan harta, beliau menikahi seorang perempuan kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang sangat kaya raya, di mana hartanya dihabiskan seluruhnya untuk membantu perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam dan Nabi kami tidak menolak kaya. Yang kedua, sahabat Nabi itu kaya-kaya. Ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, ada sahabat yang bernama Zubair ibnul Awam, ada namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian ada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Semuanya itu adalah sahabat Nabi yang super kaya raya, yang mungkin hari ini sekelas triliuner. Tetapi dalam Islam yang diinginkan adalah melihat kekayaan itu bukan pada jumlah, tetapi nilai manfaat dan kebaikan yang ada di dalamnya. Kekayaan yang dimaksud oleh Nabi kami adalah kaya hati. Kaya harta yang banyak itu baik, karena itu akan memudahkan jalan. Tetapi kekayaan hati yang menjadi fondasi utama dalam kekayaan harta akan menyebabkan orang itu tidak serakah. Terus dia nyambung lagi, paham saya Pak Haji. Saya pikir dulu orang Islam susah kaya karena dia nolak kaya. Bu, ibu kalau suruh milih kaya apa miskin sih? Bingung nih Pak Iin. Bu, milih miskin apa kaya? Berarti ibu menolak miskin. Yuk kita berdoa mudah-mudahan kaya. Seneng doa kaya. Yuk mari kita berdoa mudah-mudahan miskin. Ada yang mau? Bukan cuma ibu, istri saya yang dari tadi yang mau. Bu, kaya dan miskin bukan jumlah, tapi apakah ada kebaikan di dalamnya. Walaupun banyak tapi tidak bermanfaat akan menjadi mudarat. Sedikit tapi bermanfaat akan menjadi maslahat. Biar uang sedikit tak apa, yang penting alhamdulillah ya Allah,
uang saya hari ini tak banyak ya Allah, tapi saya masih sehat, saya masih kuat. Tadi bangun tidur bisa bernafas tanpa oksigen, saya sudah kaya ya Allah. Karena tetangga di ujung rumah saya ini ya Allah duitnya banyak, tapi sudah 1 minggu di rumah sakit, tak bisa nafas ya Allah. Nafas saja harus beli pakai oksigen. Kita dari pagi gratis, nafas sekuat-kuatnya gratis. Tapi jangan lupa bersyukurlah kepada Allah yang memberikanmu nafas gratis. Dari tadi pagi kita ini tidak makan makanan yang hebat seperti orang, tapi alhamdulillah ya Allah, ternyata lidah saya masih normal ya Allah. Karena lidah saya masih normal, walaupun hanya sekedar ubi rebus, alhamdulillah nikmat ya Allah, karena saya bisa menikmati bersama suami dan anak. Betul kan Bu? Nah, kalau istri sudah seperti ini, insya Allah suami aman. Tanya sama istri, Mak, Mama mau beli apa? Gak usah. Mau beli apa? Gak usah. Serius, gak usah. Saya sudah cukup lewat Shopee saja. Gak usah. Nggak usah lewat bapak, tak usah lewat bapak. Shopee sudah nganter sendiri. Keren ibu-ibu hari ini. Ini mumpung ada istri saya ini. Istri saya jam 3 bangun Bu. Bangunkan saya Bi. Kami gantian. Kalau saya bangun duluan, saya bangunkan istri. Istri saya masih ingat, setiap pagi saya ucapkan itu. Saya peluk dia. Istri saya Bu. Dan saya ucapkan kata, bangun cantik. Kok Bapak bilang apa? Pak Kades bilang apa? Bu Pak Camat. Bu Gimana? Biasa bangunnya pakai kaki katanya. Woi, subuh. Saya bangunin istri, bangun cantik. Ini kita tahajud. Istri saya jawab, apa ganteng? Kami kan contoh Nabi. Yang dengar jangkrik ketawa jangkrik. Tapi kami meniru itu. Bisa enggak Bu? Mana Ci gitu. Udah tua deh gitu. Tambah masih mending atuh Ibu orang Jawa Barat yang susah. Mana ada orang Jawa Barat? Nah, saya tadi Kang Ujangnya. Tah Kang Ujang. Tah pagi-pagi tah gugakeun istri. Teteh, itu kan. Dia kalau manggil suami apa? Aa. Aa kan? Apa Aa? Kan enak. Woi. Subuh yo. Bangun kan itu. Nah, yuk. Ya Allah, subuh-subuh udah kayak ya Allah, kayak perang Iran Irak. Sok pagi-pagi teh Kang Ujang. Bangunkan istri, kalau masih belum bangun, ambilkan bunga. Bunga BCA, Mandiri, BRI, bunga. Belum bangun juga sekalian sama potnya. Ya Allah, bangun malam bangunin istri, suami bangun, tahajud bersama. Allah akan menatapnya penuh dengan kebaikan. Ya Allah, hambaku yang bernama ini duduk bersama suaminya, dia sujud menghadap kepadaku, maka Allah berkata kepada dirinya, engkau adalah kekasihku satu-satunya. Ketika kita sedang berhadapan menghadap kepada Allah bersama istri yang menjadi makmum, penuh dengan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah, apakah ibu berpikir Allah tidak sedang merindukan kita? Jangan sampai bahasa kerinduan Allah berubah panggilannya.
Kalau sampai kerinduan Allah panggilannya berubah, maka Allah memanggil kita dengan rasa sakit. Sudah lama ternyata kita sudah tidak menghadap kepada Allah dalam salat dan sujud. Maka tentu Allah akan merindukan seorang hamba yang bernama Ujang. Ya kamana si Ujang? Allah kirim malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, tolong kamu cari hambaku yang bernama Ujang. Kamana teh si Ujang? Dipanggil lewat sholat, nggak datang-datang ya mah. Ujung-ujungnya malaikat bilang, anu Gusti Allah, iya Kang Ujang teh nuju benghar, lagi banyak duit. Loh dari mana? Jual tanah. Tanah siapa? Tanah mertuanya. Tah, kata Allah, kenapa dia lupa kepadaku? Dia sibuk ya Allah, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaannya, sampai kemudian dia lupa bahwa yang menciptakan semua itu adalah dirimu ya Allah. Aku masih merindukan Ujang, dan aku ingin agar dia bertemu denganku. Allah kirimkan surat. Surat Allah itu mudah Kang Ujang. Mulai dari meriang. Gampang surat Allah mah. Meriang, datang ke dokter. Kunaon abdi teh dokter. Dokter bilang, iya mah COVID. Orang Jawa Barat gak bisa F ibu, P semua. Iya mah COVID. Positif, iya mah. No debat. Allah kirim sedikit. Ah, iya mah sakit. Demam. Akhirnya apa kata Kang Ujang? Udah dikasih obat ku dokter. Ya Kang Ujang, mulai hari ini Kang Ujang minum obat. Ini 1 hari 3 kali obatnya ya. Pagi, siang, sore. Bisa lebih cepat dok? Bisa. 3 kali langsung sekaligus ya mah. Langsung semua cepat itu. Cepat wassalam itu. Allah rindu sama Kang Ujang, dipanggil baik-baik nggak datang-datang. Akhirnya Allah panggil lewat sakit, demam, meriang, baru ya Allah ternyata gini sakit teh. Panggil Allah, kata Allah ternyata Ujang masih ingat kepadaku. Kirim lagi, nyeri huntu, nyeri gigi. Dikirim gigi, sakit gigi. Malaikat datang ngomong sama ulat gigi. Ulat, masuk tuh ke giginya Kang Ujang. Sikit je. Ya Allah, biarpun kecil, nyerinya naudzubillah. Pernah ada yang sakit gigi? Bagaimana rasanya? Nikmat tiada tara. Tapi kan itu cara Allah. Mungkin kita pernah lupa kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat, kita lalai kepada Allah. Akhirnya Allah kirim surat cintanya yang begitu mudah. Nah, sebelum Allah mengirim surat cinta dengan cara yang berbeda, kenapa kita tidak mendengar panggilan kasih sayang dari Allah? Ketika Allah meminjam lidahnya muadzin dari musalla sabilul mu'minin, Allah panggil lewat suara muadzin yang merdu. Siapa yang bisa jadi muadzin di sini? Yang bisa biasa adzan? Yang mana? Mana? Pak Maslim. Kalau azan subuh agak kenceng suaranya enggak apa-apa, Pak. Hayyalas shalah gitu. Hayyalas shalah gitu. Sebab tetangga saya itu kalau cuma hayyalas shalah enggak dengar deh, Pak. Apalagi yang waktu as-salatu khairum minan naum, makin tidur dia. Mulai besok, kalau tetangga-tetangga musola ini masih belum bangun, agak kencang sedikit tak apa. Kalau perlu, apa itu pakai toa lah. Toanya itu tambah 8 penjuru, Pak. Itu kan cara Allah. Cara Allah baik. Lewat muadzin, lewat suara imam yang merdu. Ya Allah, kalau kita salat dengan suara imam yang merdu, biarpun tidak khusyuk, paling tidak kita belajar untuk khusyuk. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
walaupun ilmu kita tidak seberapa, walaupun kemampuan kita tidaklah banyak, tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit itu menjadi cara dan jalan bagi kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting untuk anak-anak, ini saya nggak ada anak-anak ya. Nggak ada anak-anak ya. Oh, udah nenek-nenek kayaknya ini mah. Udah ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi ibu doakan yang baik-baik kepada anaknya. Ya. Saya titip untuk ibu, walaupun mungkin hari ini anak kita belum jadi anak salih, tapi doakanlah mereka dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha membukakan pintu-pintu rahasia itu. Mungkin hari ini anak kita belum salih, anak kita belum jadi anak yang cerdas, tapi siapa tahu besok dan lusa karena barokah doa dari ibu, barokah kebaikan setiap doa ibu kepada Allah dan orang tua, anak-anak akan Allah jadikan sebagai anak yang salih dan salihah. Kesalihan anak juga ditentukan oleh kesalihan orang tua. Ibu dan bapak salih, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang salih. Insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menjadi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk ibu-ibu BKMT. Biasanya kalau ibu BKMT berangkat jam berapa ibu? Jam 1, pulangnya jam 3. Waduh, udah lewat ibu. Ya, tapi suami tidak marah kan? Serius? Alhamdulillah. Ya, habis ini nanti udah di rumah biasakan sholat berjamaah dengan suami. Ya, biasakan sholat berjamaah dengan suami, walaupun mungkin suaminya sibuk, tapi usah minimal 1 kali. Ya, minim sekali. Mungkin karena sibuk suaminya di luar sana, banyak pekerjaan dan seterusnya. Karena ibu harus ngetes juga suami. Tapi sholatnya jangan sholat duhur sama asar. Aman dia. Tesnya nanti maghrib, isya atau subuh. Ya, jangan sampai nanti, oh kata suami aman, saya cuma sholat duhur. Tes waktu sholat maghrib. Ya. Nanti pulang ke rumah sampaikan sama suami, Mas, Pak katanya Pak Ustadz Zen tadi diusahakan kita sholat berjamaah di rumah suami istri minimal 1 kali. Tesnya nanti sholat maghrib. Siapa tahu suaranya bagus, siapa tahu bacaannya fasih, tidak pun tidak apa-apa. Ya, tidak pun tidak apa-apa. Jangan sama dengan Ustadz Manan. Ustadz Manan kan suaranya udah bagus. Ya, jangan pula nanti dites, jangan. Minimal 1 kali, lebih-lebih bisa 5 waktu di rumah. Apalagi kemudian suami ngajak ke musola, itu pasti lebih baik. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu BKMT, mulai dari kecamatan, desa sampai ke Permata. Ada Permata ya? Sampai kepada Permata. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Para kiai, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu murni karena memang keawaman saya sendiri. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.